Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Bersama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita. Mudah-mudahan ketika kita bangun dari tidur kita membuat kita mampu semakin banyak berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa kita bangun itu hanya karena atas izin dari Allah. Kalaulah Allah tidak mengizinkan kita untuk bangun kembali, maka kita tidak akan bangun. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa memupuk rasa cinta kita kepada beliau. Kita harus mencintainya karena beliau sangat mencintai kita. Kita harus merindukannya karena beliau adalah orang yang sangat merindukan kita. Mudah-mudahan kerinduan kita terobati dengan berjumpanya kita dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak dan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Pagi ini kita tidak akan melanjutkan kajian akidah, kajian tauhid, karena ada permintaan untuk sedikit berbicara tentang nasihat dan tanya jawab terkait Ramadan. Karena sebentar lagi kita insya Allah akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah benar-benar mengizinkan kita untuk masuk ke dalam bulan yang mulia itu. Kita hanya bisa berdoa, dan tidak ada di antara kita yang bisa memastikan apakah nanti dia masuk Ramadan atau tidak. Lagi-lagi persoalan umur yang hanya ada di tangan Allah. Ada orang yang besok Ramadan malamnya meninggal. Besok Ramadan sorenya, sehari sebelumnya dia sudah tidak ada. Itu semua adalah atas kehendak Allah. Oleh karena itu memohonlah kepada Allah agar kita dipanjangkan umur kita sampai nanti menikmati indahnya bulan Ramadan. Terkait dengan beberapa hal yang sebagai nasihat untuk memasuki bulan Ramadan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk
dan sebagai nasihat bagi diri sendiri dan juga bagi kita bersama. Yang pertama, sambutlah Ramadan itu dengan baik. Sambutlah Ramadan itu dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang salah. Baik dan benar itu dari mana kita tahu? Baik dan benar itu kita tahu dari Rasulullah dan dari caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ia menyambut datangnya bulan Ramadan. Benar-benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut dengan semangat iman dan dengan semangat keislaman yang luar biasa. Oleh karena itu, doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hilal itu sudah terlihat, ketika dia sudah melihat hilal atau diinformasikan bahwa hilal itu sudah nampak, ada sebuah doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqu lima tuhibbuhu wa tarda Rabbuna wa Rabbukallah. Ini doa Nabi. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah hilal, jadikanlah bulan ini ketika sudah nampak hilalnya menjadi penguat keimanan dan memberikan keamanan. Wassalamati wal islam. Jadikan pula hilal yang nampak ini, bulan Ramadan ini, pemberi keselamatan, menyebabkan kami selamat dan menguatkan keislaman. Dan berilah kami dengannya taufik lima tuhibbu wa tarda, untuk sesuatu yang kamu cintai dan kamu ridha. Lalu di akhirnya Nabi mengatakan, Rabbuna wa Rabbukallah. Rabb kami dan Rabb kamu adalah Allah. Rabb kami, dalam satu riwayat dikatakan Rabbi wa Rabbukallah. Rasul menyandarkan kepada diri dia, Rabbi wa Rabbukallah. Tapi dalam riwayat yang lain dikatakan Rabbuna wa Rabbukallah. Tuhan kami dan Tuhan kamu. Kamu di situ maksudnya adalah bulan, hilal. Adalah Allah. Inilah doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat hilal sudah terlihat. Nampak oleh kita dari doa beliau ketika melihat hilal, apa yang akan kita harapkan dengan datangnya bulan Ramadan? Apa yang akan kita inginkan dengan hadirnya bulan Ramadan? Al-amni wal iman, as-salamah wal islam. Coba digandengkan dua kata yang sangat kita inginkan dalam kehidupan kita dan dihubungkan dengan iman. Al-amnu wal iman. Aman itu ketenangan, kenyamanan, kesenangan. Tidak ada gangguan apapun. Dan kata aman itu satu akar kata dengan iman. Jadi jadikan bulan ini sesuatu yang membuat kami menjadi aman dan meningkatkan keimanan. Dan itu artinya adalah aman dan ketenangan hidup kita itu modal utamanya adalah iman. Karena dia satu kata, aman dan iman. Yang kedua, as-salamah wal islam. Salamah wal islam. Salamah itu artinya selamat. Selamat itu bahasa Arab itu. Kalau ada kawan kita sukses, kita ucapkan selamat, selamat, selamat. Selamat itu bahasa Arab. Yang ternyata selamat itu satu akar kata pula dengan Islam. Maka kalau kita mau selamat, caranya adalah dengan Islam. Wa taufiqu lima tuhibbu wa tarda. Rasul memohon agar diberikan taufik, inayah,
untuk sesuatu yang Allah ridha dan Allah cinta. Jadi kita perlu untuk banyak memohon kepada Allah supaya kita ini adalah orang-orang yang selalu diberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang Allah ridha dan Allah cinta. Memperbanyak ibadah, Allah suka. Mohon Allah berikan kita taufik supaya kita dimudahkan untuk beribadah. Apalagi dalam bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan siang dan malamnya adalah waktu-waktu yang terbaik. Waktu-waktu yang setiap detiknya bisa mengampuni dosa kita. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Siang dan malam, semua waktu dalam Ramadan itu akan bisa menghapus dosa kita. Dari mana kita tahu itu? Dari Nabi, dari hadis Nabi. Apa kata Rasul? Dalam dua hadis yang kalau kita gabung kedua hadis itu, dapatlah ditarik satu kesimpulan bahwa detik-detik Ramadan siang dan malam itu bisa mengampuni dosa kita. Apa kata Rasul yang pertama? Hadisnya sangat masyhur, semua kita sudah menghafalnya. Kata Rasul, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man sama Ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, ini untuk siang hari. Untuk malamnya apa kata Nabi? Man qama Ramadana, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, qama itu khusus untuk ibadah malamnya, sama khusus untuk ibadah siang. Dan ujungnya sama. Apa ujung di hadis itu dikatakan Nabi kita? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Barang siapa yang berpuasa di siang hari, barang siapa yang menghidupkan malam dan itu untuk malam hari, ujungnya sama. Ghufira lahu, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Bukankah kalau kita gabung dua hadis itu dapat ditarik satu kesimpulan bahwa Ramadan itu detik-detik semua waktu Ramadan kita siang maupun malam berujung pada al-ghufran, berujung pada keampunan, karena Allah yang menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah yang menjanjikan sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajar kita berharap untuk memasuki bulan Ramadan, wajar untuk benar-benar kita serius dalam berdoa kepada Allah supaya nanti di dalam bulan Ramadan Allah berikan kita taufik sebagaimana yang ada pada doa Nabi, wat taufiqu lima tuhibbu wa tarda. Diberikan taufik untuk melakukan semua yang Allah cinta dan semua yang Allah ridha. Lalu di akhir dari doa itu Nabi mengatakan, Rabbuna wa rabbukallah. Rabb kami dan Rabb kamu, kamu di situ bulan. Allah. Berarti bulan itu adalah hamba Allah. Bulan yang terbit itu dia sedang melaksanakan tugas dan ibadahnya kepada Allah. Ibadah ini terbagi kepada dua. Ada ibadah yang taw'an, ada yang ibadah karhan. Taw'an itu ketaatan yang muncul dari kehendak kita. Manusia beribadah kepada Allah taw'an. Karena kehendak kita yang diberikan taufik oleh Allah sehingga kita diberikan kemampuan untuk melakukannya. Tetapi ada ibadah makhluk-makhluk lain itu bukan tau'an, karhan. Allah sudah atur bulan itu terbit, tenggelam, terbit, tenggelam, muncul, terus membesar, lalu kemudian nanti menghilang. Itu semua adalah kerja yang dijalani oleh bulan dan itu sebagai ibadah dia. Dan itulah cara dia menunjukkan kedudukannya kepada Allah. Satu saat nanti seperti matahari yang terbit setiap pagi di sebelah timur, itu adalah Allah yang berkehendak dan itu ketundukan dia.
Satu saat nanti ketika Allah sudah menghendaki tidak lagi terbit di timur, tapi terbitnya di barat, maka matahari akan terbit di barat. Dan itulah tanda-tanda kiamat besar yang akan terjadi. Dalam hadis dikatakan seperti itu memang. Lan taqumas sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Belum akan terjadi hari kiamat sampai nanti matahari terbit di barat. Kalau matahari sudah terbit di barat, maka tertutup pintu taubat. Maka jangan tunda taubat kita. Bersegeralah untuk bertaubat sebelum pintu itu tertutup. Syukur sekarang matahari masih terbitnya dari timur. Dan terbitnya matahari dari timur, terbitnya bulan hilal sebagai awal dari sebuah bulan berikutnya, itu sesungguhnya adalah bagian dari ketundukan mereka kepada Allah, karena mereka semua juga adalah hamba Allah. Maka Nabi mengatakan, Rabbuna wa Rabbukallah, Rabb kami dan Rabb kamu adalah Allah. Ada isyarat dari Nabi di sini. Bulan itu sudah taat kepada Allahnya, kepada Rabbnya, dengan terbit untuk mengawali bulan. Sekarang Rabb kita sama dengan Rabbnya bulan. Akankah kita memberikan ketaatan kita juga sebagaimana hilal memberikan ketaatan kepada Rabbnya? Hilal secara paksa, enggak bisa enggak. Kita diberikan kesempatan untuk memilih, ikhtiar. Yang mana pilihan kita nanti selama bulan Ramadan? Apakah kita memberikan pilihan kita untuk taat kepada Allah, atau justru kita memberikan cara-cara lain, hal-hal lain, kedurhakaan, padahal bulannya adalah bulan baik, bulan untuk taat. Seandainya dalam Ramadan kita tetap saja durhaka kepada Allah, berarti di luar Ramadan kita akan lebih durhaka lagi. Seandainya dalam Ramadan ketaatan kita tidak lebih daripada bulan yang lain, khawatir di bulan yang lain sulit untuk lebih taat. Karena memang suasana Ramadan itu suasana taat. Suasana di mana semua orang dekat dengan Al-Quran, dekat dengan masjid, memperbanyak sholat. Seandainya suasananya seperti itu, lalu kita tidak terpengaruh oleh suasana itu, akankah diharapkan kebaikan itu bisa banyak di luar Ramadan, di mana suasananya tidak seperti itu? Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita sambut Ramadan itu dengan gembira. Kita sambut Ramadan ini dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang salah. Banyak orang menyambut dengan cara yang salah. Dianggap pula sesuatu yang memang itu diperintahkan oleh syariat. Padahal di dalamnya justru yang ada adalah kemaksiatan demi kemaksiatan. Itu tentu sangat tidak wajar. Kita menyambut sesuatu yang suci dengan cara yang kotor. Ini nasihat yang pertama, sambut Ramadan dengan benar dan dengan gembira. Nasihat yang kedua, isi Ramadan dengan baik. Isi Ramadan kita dengan baik. Kapan kita akan mengisi Ramadan itu dengan baik? Kalau kita tahu apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu penting bagi kita bersama untuk mengetahui apa amal unggulan dalam Ramadan itu. Sehingga kita tidak bingung. Selesai ini mau ngapain lagi? Selesai ibadah ini mau apa lagi? Kalau kita tidak tahu amal unggulan kita selama Ramadan, kita akan bingung. Kita anggap sama aja dengan bulan yang lain. Maka perlu diketahui beberapa hal yang menjadi amal unggulan dalam Ramadan. Yang pertama sekali adalah tentu as-siyam. Tentu puasa itu sendiri. Jadi amal unggulan selama Ramadan yang pertama sekali itu adalah puasa. Maka disebut dengan syahrus siyam, bulan puasa. Meskipun nanti Ramadan itu tidak hanya untuk berpuasa. Cuma di antara amal unggulannya adalah as-siyam. Kenapa itu unggul? Karena fadilahnya yang luar biasa. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Man sama yauman fi sabilillah,
ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, berpuasa 1 hari karena Allah, ba'adallahu wajhahu, Allah akan jauhkan wajahnya dari nerakanya sab'ina kharifa, sejauh 70 musim perjalanan, 70 tahun perjalanan. 1 hari lillah. Kalau 1 hari puasa saja, kita bisa dijauhkan dari nerakanya Allah sejauh 70 tahun perjalanan. Kira-kira berapa jauh kita dari nerakanya Allah kalau puasa sebulan? Hadis tadi itu tidak memfokuskan untuk puasa wajibkah, puasa sunatkah, tapi Nabi bilang man sama yauman. Barang siapa yang berpuasa 1 hari, maka itu bersifat umum. Bisa pada puasa wajib, bisa pada puasa sunnah. Maka wajar itu sebagai amal unggulan. Unggul, sangat unggul. Bahkan kebaikan Ramadan, kebaikan berpuasa itu kita sudah dapatkan sebelum puasa itu kita mulai. Belum kita mulai masuk waktu puasa itu, kebaikannya sudah disediakan oleh Allah. Apa itu? Sahur. Maka ada hadis Nabi mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kira-kira waktu kita sahur sudah puasa belum? Belum, karena kita masih sahur. Tapi saat kita bersahur itu saja, Allah sudah sediakan keberkahannya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Oleh karena itu upayakan untuk tetap bersahur walaupun hanya sedikit, dan pahami baik-baik bahwa batas waktu sahur itu adalah masuknya waktu subuh, azannya waktu subuh, waktu fajar masuk, berakhir waktu sahur. Jangan dianggap nanti batas sahur itu adalah bunyi sirine yang 10 menit menjelang masuk waktu subuh. Itu bukan batas bolehnya sahur. Itu hanya sebagai sebagai kehati-hatian kita. Karena waktu subuh sudah dekat. Persoalannya nanti kalau seandainya kita terbangun hanya oleh suara itu gimana? Baru kita bangun karena mendengarkan suara itu. Tidakkah kita akan bersahur? Bersahurlah meskipun sedikit. Meskipun dengan segelas air, untuk mendapatkan keberkahan yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan unggulan yang kedua adalah al-qiyam. Al-qiyam itu untuk malamnya seperti yang kita katakan tadi. Ada sholat tarwihnya, satu-satunya sholat yang tidak ada kecuali hanya dalam bulan Ramadan. Sholatut tarawih, sholat yang dikerjakan dengan begitu nyaman dan tenang, makanya namanya tarwih. Tarwih itu santai, tenang. Jangan nanti lakukan tarwih tercepat di dunia. Ada tarwih tercepat di dunia 23 rakaat 7 menit. Apa yang akan didapatkan dari ibadah itu? Tidak ada ruhnya, tidak ada semangatnya. Kita bukan diminta untuk nungging-nungging cepat-cepat begitu, enggak. Nikmati ibadah kita itu saat kita sujud, saat kita ruku. Bukankah itu adalah saat di mana kita menghambakan diri kita kepada Allah? Maka doa, salah satu dari doa, tempat doa yang dikabulkan itu adalah saat kita sujud. Karena itu adalah saat di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Hamba itu paling dekat dengan Rabbnya saat dia sujud. Fa'aktsirud doa, maka perbanyaklah doa. Kalau sudah jadi tercepat, tidak ada lagi saat membaca berdoa. Yang dikejar hanya angka 23. Kita tidak diminta untuk mengejar angka, tapi diminta untuk bagaimana mengerjakannya sebaik mungkin, senyaman mungkin, sedekat mungkin diri kita kepada Allah, membuat jiwa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka
al-qiyam itu adalah amal unggulan. Dan bukan hanya sholat. Bisa baca Quran, bisa doa, bisa berzikir. Itu cara untuk menghidupkan malam. Dan semua itu adalah bagian dari amal-amal unggulan. Apalagi amal unggulannya qiraatul Quran. Ramadan itu syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Jibril saja turun bersama Nabi Muhammad untuk mengulang-ulang mudarasatul Quran. Mengulang-ulang Al-Quran itu. Jibril bersama Nabi Muhammad. Dan itu menunjukkan kemuliaan Ramadan itu sendiri. Tidakkah kita bersemangat untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dan jangan diharapkan pula Jibril turun nengok kita pula sama kita baca Quran. Enggak. Itu hanya untuk Nabi saja, karena Nabi yang mendapatkan wahyu itu. Tapi semangat untuk membacanya itu mesti ada. Karena memang itu adalah bagian dari amal unggulan dalam Ramadan. Bahkan ikutkan target yang lain selain daripada membaca. Memahaminya, bagaimana kita mencoba untuk memahami ayat. Kadang-kadang kita punya target sekian kali khatam, tapi lupa kita dengan target yang lain. Memahaminya. Tugas kita terhadap Al-Quran bukan hanya membaca, tetapi juga bagaimana kita mengerti. Kira-kira berapa ayat yang mau kita pahami dalam Ramadan kali ini. Tidak sekedar berapa kali kita menghatam Al-Quran. Di antara amal unggulannya adalah doa. Amal unggulan dalam Ramadan itu adalah doa. Allah selipkan ayat-ayat doa. Allah selipkan persoalan doa di tengah-tengah ayat Ramadan. Ayat-ayat Ramadan itu dari 183 Al-Baqarah sampai 187. Kalau mau paham persoalan Ramadan, baca 5 ayat itu. Ambil tafsirnya bagaimana para ulama menjelaskan 5 ayat itu. 183 sampai 187. Itu semua ayat-ayat Ramadan. Salah satu dari ayatnya adalah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini persoalan doa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Akan saya kabulkan doa orang yang berdoa idza da'ani, kalau dia benar-benar berdoa. Jadi syaratnya kita harus berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Selain kita benar-benar berdoa, kabulkan pula permintaan Allah. Jadi kalau mau permintaan kita dikabulkan oleh Allah, kabulkan pula permintaan Allah. Taat kata Allah, taat kita. Jangan maksiat kata Allah, jangan maksiat. Itu namanya falyastajibu. Kalau sudah seperti itu, ujibu da'watad da'i. Saya akan kabulkan doa orang yang berdoa. Jadi kalau ada doa-doa yang selama ini diucapkan belum dikabulkan oleh Allah, mungkin salah satu penyebabnya karena kita yang durhaka, karena kita yang tidak mengabulkan permintaan dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada amal unggulan yang lain, sedekah. Bersedekah adalah salah satu dari amal unggulan dalam bulan Ramadan. Dilipat gandakan malah. Amal kita selama Ramadan semuanya adalah amalan yang mudha'afah. Dan itu keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Kerjanya sama, tapi pahalanya lebih. Sama kerjanya dengan yang sebelumnya dan bulan-bulan lain. Cuma pahalanya yang berbeda. Salah satu dari bentuk sedekah itu memberikan perbukaan. Man fattara sa'iman, barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, falahu mithlu ajri siyami, ia mendapatkan seumpama pahala puasanya, min ghairi ayyanqusa min ujurihi syai'a, tanpa mengurangi pahala puasa orang tadi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mendapatkan kebaikan dari ibadah puasanya, dia pun tidak pula berkurang pahala puasanya. Itu hanya kena memberikan perbukaan. Tidak pula disebutkan harus permukaannya besar-besar, banyak-banyak. Tidak.
membuat orang bisa berbuka dengan apa yang diberikan. Sangat sederhana. Seandainya kita punya uang, beli satu sendal, letakkan di masjid. Mampir di masjid mana, tengok sendalnya kurang. Karena dalam Ramadan bisa saja kebutuhan sendal itu lebih. Kenapa demikian? Orang di masjid banyak. Biasanya sendalnya cuma 5, gantian. Sekarang orang lebih banyak, tentu gantiannya akan lebih lama pula. Nah, beli satu saja. Setiap dipakai oleh orang sendal itu, semuanya akan menjadi pahala. Biasanya kebutuhan mushaf dalam Ramadan juga akan lebih banyak itu. Karena orang dalam masjid lebih banyak. Dan biasanya kalau dalam Ramadan itu, kalau orang dalam masjid suka ngambil Quran. Beli pula satu Quran, satu mushaf, letakkan di masjid mana yang kita mau. Setiap kali orang baca nanti, itu akan menjadi pahala, menjadi kebaikan. Nah, begitu. Itu semua adalah amal-amal unggulan. Ada banyak amal-amal unggulan yang lain tentu saja, seperti etikaf. Etikaf juga disebutkan dalam ayat-ayat puasa tadi itu. Lengkap masalah puasa yang ada pada ayat tersebut. Nah, ikhwati fillah. Jadi pada nasihat yang kedua ini, mari sama-sama kita isi Ramadan kita dengan baik. Kita sambut dengan baik dan kita isi pula dengan baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan peringkat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Karena judul kita pagi ini adalah nasihat dan tanya jawab. Nah, sekarang saya cukupkan poin nasihatnya. Kita akan masuk pada poin tanya jawabnya. Tapi mohon maaf, 6.30 kita harus selesai. Karena pagi ini saya ada kegiatan di Kampar. Biasanya sampai jam 7. Tapi pagi ini 6.30 kita harus menyelesaikan kajian kita. Silakan kalau seandainya ada tanya jawab yang mau ditanyakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut niat puasa, Ustaz, apakah cukup di awal bulan puasa atau harus diulang tiap hari, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz. Baik, terima kasih. Terkait dengan niat puasa secara umum, kita ambil satu hadis Nabi, la siyama liman lam yubayyitis siyama fil lail. Tidak diterima atau tidak sah puasa seseorang kalau dia tidak meniatkannya di malam hari. Oleh karena itu secara umum niat puasa itu adalah di malam hari. Umpama kita mau bayar hutang atau kita punya nazar puasa, mesti di malam hari. Tidak boleh tiba-tiba pagi mau, kalau gitu saya puasa bayar hutang lah. Tidak bisa. Itu hanya bisa untuk puasa sunnah. Puasa sunnah yang secara mutlak seperti Senin, Kamis. Nabi pernah satu ketika masuk ke rumahnya, ya Aisyah, ada enggak yang bisa saya jadikan sarapan? Tidak ada Rasulullah, tidak ada sarapan kita pagi ini. Apa kata Nabi? Idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini saya berpuasa. Itu untuk puasa sunat. Yang seperti itu boleh. Tapi untuk yang selain itu, apalagi yang wajib, termasuk Ramadan, maka meniatkannya adalah di malam hari. Hanya saja persoalan Ramadan, masalah Ramadan, ini kan satu paket 1 bulan. Maka sebaiknya kita meniatkan puasa Ramadan kita dari awal untuk sebulan penuh. Niatkan dari awal kita puasa sebulan penuh. Nanti tinggal mengulang niat kita. Sehingga kalau seandainya nanti tidak ada alasan lagi, umpamanya kita tertidur mulai dari jam 11 umpamanya tidur, tidak terbangun kecuali setelah masuk waktu subuh. Tidak ada alasan lagi, kalau gitu saya tidak puasa lah. Kenapa? Tidak ada niat nanti. Tidak ada alasan lagi itu. Buat niatkan untuk sebulan. Tinggal nanti mengulang-ulang dalam setiap
dalam setiap malam. Hanya saja yang perlu dipahami itu adalah ketika dikatakan niat itu seperti apa. Karena sering juga dan kebanyakan orang menganggap bahwa niat itu adalah sesuatu yang mesti terucap dan terlafazkan. Katanya kalau belum terucap nawaitu siyama Ramadan ghadan itu katanya belum sah. Enggak, bukan mengucapkan itu. Niat itu ada di hati kita. Sekarang ketika kita bangun untuk sahur, untuk apa kita sahur? Untuk puasa pasti kan? Itu sebenarnya sudah bagian dari niat. Karena kita bangun adalah untuk sahur, dan sahur adalah perintah Nabi sebelum kita berpuasa. Sekarang kita bangun untuk sahur, otomatis kita sedang meniatkan bahwa kita akan berpuasa. Maka niat itu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya adalah hati. Jadi jangan selalu dipahami nanti sebelum terucap lagi oleh lidahnya kata nawaitu tuh, nawaitu siyama ghadin lillahi ta'ala. Sebelum terucap itu kayaknya dia belum berniat. Itu pemahaman yang salah. Tapi yang jelas hati kita meniatkan bahwa besok kita akan berpuasa dan dimulai dengan sahur. Seandainya tidak terbangun, berarti tidak ada sahur. Kita sudah include meniatkannya pada awal bulan. Sekira seperti itu. Adapun untuk puasa-puasa selain Ramadan memang mesti di malam hari. Apalagi puasa-puasa yang jelas-jelas ada keutamaannya oleh Rasul, umpamanya puasa Arafah umpamanya. Itu adalah sesuatu yang memang harus kita niatkan di malam hari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada yang lain? Silakan. Ada zakat fitrah dan zakat mal ya. Yang zakat fitrah ini kita bagikan kepada orang fakir dan miskin ya. Tapi kita menilai fakir miskin ini gimana Ustaz? Kategorinya. Kadang-kadang kita masyarakat, apalagi masalah membedakan fakir miskin ini dengan pengurus warga RT itu kan kadang tidak sesuai dengan apanya itu. Gimana cara menentukannya fakir dan miskin. Kemudian kedua masalah zakat mal. Zakat mal ini gimana cara pengelolaannya? Apa perlu kita kerjasama dengan Basnas atau gimana Ustaz? Mungkin itu minta masukannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait dengan zakat fitrah. Kata Rasulullah SAW, zakat fitrah itu fungsinya adalah tu'matan lil masakin, tuhratan lis saim, wa tu'matan lil masakin. Untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Dari hadis ini dipahami oleh para ulama bahwa zakat fitrah itu memang prioritasnya adalah fakir miskin. Karena itu harta yang dimiliki sesaat menjelang hari raya. Dan Rasul tidak menginginkan di hari raya itu ada orang yang nampak kemiskinannya. Maka Nabi mengatakan, "Ughnuhum 'anis su'ali hadzal yaum." Hindarkan mereka dari meminta-minta pada hari ini. Selamanya orang miskin kadang menjadi orang yang meminta-minta, menjadi pengemis. Tapi pada hari raya ini hindarkan mereka dari meminta-minta. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan zakat fitrah. Memberikan kebutuhan-kebutuhan yang bisa mereka penuhi melalui zakat fitrah. Oleh karena itu, prioritas pada zakat fitrah memang ada pada fakir miskin. Walaupun sebagian mengatakan boleh pada asnaf yang lain, ada yang hanya fokus pada fakir miskin saja, tapi yang prioritas memang adalah pada
fakir miskin. Lalu apa standar fakir miskin? Orang-orang yang tidak memiliki harta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dia punya tanggung jawab banyak, kebutuhan pokok tidak tercukupi oleh apa yang dia miliki, maka dia miskin. Bukan tidak terpenuhi keinginan, bukan. Kalau miskin itu diukur nanti tidak terpenuhi keinginan, kita ini miskin semua nih. Ya Pak, banyak keinginan Pak, banyak yang belum terpenuhi. Mobil mau ganti belum terpenuhi. Tapi itu keinginan. Yang persoalan bukan keinginan, kebutuhan, dan itu kebutuhan pokok. Anaknya 5, cukup hanya yang ada itu untuk beri makan 3, berarti miskin. Dalam kehidupan keseharian. Atau dia berhutang untuk persoalan-persoalan yang kehidupan pokoknya saja. Masalah kehidupan pokok pun dia berhutang. Kalau berhutang untuk keinginan tidak masuk. Karena orang kaya lebih banyak utangnya daripada orang miskin. Kalaulah seandainya hutang secara umum mendapatkan, orang berhutang mendapatkan zakat fitrah, yang paling banyak mendapat zakat fitrah orang kaya, utang banyak. Tengok di bank sana ada juga utangnya, bank ini ada juga utangnya. Maka bukan utang seperti itu. Berhutang untuk beli cabai aja tidak bisa, dia berhutang dia. Jadi tidak cukup, tidak memenuhi tidak bisa memenuhi, tak tercukupi kebutuhan pokoknya dengan apa yang dia dapatkan. Itulah orang-orang yang disebut sebagai orang yang miskin. Barangkali bisa saja miskin itu berbeda-beda. Miskin Brunei Darussalam barangkali beda sama miskin di Panam gitu kan. Miskinnya Saudi barangkali bisa juga berbeda. Tetapi ya intinya ada pada kebutuhan pokoknya. Tengoklah itu sebagai panitia, siapa kira-kira yang berhak untuk mendapatkannya. Dan jangan salah sasaran. Banyak orang yang salah sasaran dalam membagikan persoalan zakat fitrah hanya karena pertimbangan perasaan. Wih, dia itu kan Pak RW itu enggak enak kalau enggak dikasih, dapat Pak RW zakat fitrah padahal dia kaya raya. Hanya karena kedudukan. Kedudukan tidak menjadi ukuran untuk pembagian zakat fitrah. Oh, dia itu kan guru ngaji, padahal dia kaya. Guru ngaji pun kalau kaya ya berarti tidak masuk kategori. Karena bukan fakir miskin. Tapi kalau miskin dia kasih. Bukan karena gurunya, tapi karena dia miskin atau fakir. Karena hadis bilang gitu, tu'matan lil masakin. Memberi makan untuk orang miskin. Nah, sekira seperti itu. Sedangkan untuk zakat mal itu zakat harta yang sebenarnya bukan hanya pada bulan Ramadan. Zakat fitrah bukan zakat harta, tapi zakat jiwa, dan itu hanya ada pada bulan Ramadan sebelum berhari raya. Tapi zakat mal kapan sampai haulnya, kapan sampai nisab dan haulnya wajib dibayarkan meskipun bukan di dalam bulan Ramadan. Apakah harus bekerja sama dengan Basnas? Tidak harus. Tapi boleh. Kalau seandainya kita yang sendiri yang mengelola, bahkan yang punya harta itu sendiri, kalau dia yang ingin membagikannya, bisa. Cuma khawatir nanti barangkali soal pemerataan mungkin tidak tercapai. Maka disinilah diperlukan amil itu. Ketentuan amil lebih kepada zakat harta. Dia yang mengambil, dia yang menghitung, dia yang menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkannya, sehingga amil itu berhak diberi jatah karena kerjanya. Walaupun dia kaya raya, tapi kerjanya itu dia diamanahkan, maka dia berhak untuk mendapatkan. Enggak harus bersama Basnas. Kalau ingin umpamanya diserahkan ke sana bisa juga. Cuma Basnas kan lebih umum nanti penyerahannya. Sementara zakat itu diberikan diambil dari orang kaya mereka, diberikan pula pada orang miskinnya. Khawatir nanti kalau diserahkan ke sana, dia bagikan ke miskin yang mana-mana, enggak kebagian miskin di mana tempat orang kaya berada. Sekarang orang kayanya berada di sini, ingin hartanya diberikan kepada miskin yang ada di sini. Nah, berarti
tinggal dibagikan, dihitung dan kemudian dibagikan. Nah, jadi dua-duanya dapat dibenarkan. Mau diserahkan boleh, mau tidak juga tidak mengapa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Satu terakhir, tapi jangan panjang-panjang. Mau mengakhiri makan sahur. Nah, yang mana masjid yang mana yang harus kita pedomani batas sahur itu gitu? Apakah yang terdahulu azannya atau malah yang terakhir gitu? Iya. Nah itu Ustaz, terima kasih. Yang jadi patokan di sini adalah waktu yang menunjukkan sudah datang atau masuk waktu fajar. Karena kita berpedomankan kepada jam, perbaiki jam itu sebelum puasa. Seluruh panitia masjid benarkan jamnya sebelum masuk Ramadan. Ini berpengaruh nanti pada puasanya orang. Sekarang jam lah mati atau habis baterai, beda 2 menit sama masjid yang lain. Ini perlu untuk diperhatikan baik-baik. Sesuaikan dengan jam yang standar. Berapa ukuran jam-jam standar? Makanya pakai jam, ikuti radio biasanya jam-jam segini, itu lebih akur biasanya. Ikuti jam seperti itu sehingga kita punya ketentuan waktu yang sama. Kemudian juga muazzinnya yang harus berhati-hati dalam persoalan ini. Azanlah sesuai dengan ketentuan ketepatan waktu. Baik dalam sahur maupun dalam berbuka. Nah, dan di sini diperlukan juga kehati-hatian kita. Umpamanya dalam bersahur. Nah, di sini baru nampak fungsi imsak tadi itu. Untuk menunjukkan kehati-hatian kita. Karena 10 menit lagi waktu subuh masuk. Nah, kalau sudah kita berhati-hati, otomatis kita tidak akan terkena oleh masalah tadi itu. Karena 10 menit menjelangnya kita sudah berhati-hati. Nah, kalau seandainya kita sudah tahu bahwa subuh itu masuknya jam segini. Lalu ada masjid yang memang azan di jam itu. Berarti pas itu kan? Nah, tiba-tiba ada 1 menit berikutnya azan pula masjid yang lain. Oh, rupanya belum lagi ini, minum lagi maunya. Jangan. Karena kita sudah tahu benar bahwa waktunya adalah jam segitu. Nah, di sini perlu kehati-hatian. Jangan pula ikuti hawa nafsu dan keinginan kita. Contohnya, pas dalam berbuka, ada yang duluan, ada yang belakangan. Ada ikuti yang duluan untuk berbuka. Pas di sahur, ada yang duluan, ada yang belakangan. Diikuti yang belakangan. Nah, ini berarti hanya kehendak hawa nafsu. Pakai ilmu, pakai iman, insya Allah kita akan selamat. Memang azannya yang jadi patokan, tetapi orang azan biasanya mengikuti ketentuan waktu. Oleh karena itu, tepatkan, benarkan jam-jam yang ada di masjid itu sehingga masalah itu tidak lagi terjadi. Untuk kehati-hatian kita, lebih baik pakai patokan suara pertama yang kita dengar untuk sahur sebagai batas sahur. Kalau udah dengar, berarti anggap itu sudah batas akhir, karena itu adalah untuk kehati-hatian kita. Sekira seperti itu. Allahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, terima kasih. Saya kira sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf kita tidak bisa dengan waktu yang lebih lama.
Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi ini bisa dipahami dan jadi ilmu bagi kita. Kita hanya memohon kepada Allah supaya diberikan taufik, diberikan petunjuknya dan bimbingannya agar nanti kita benar-benar memanfaatkan peluang-peluang ibadah selama Ramadan sehingga kita bisa mendulang pahala dan kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.